Salam sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Penulis kitab Ibrani sadar benar, kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Di dalam pertemuan ibadah kita, kita akan menemukan yang pertama, kehidupan bersama di dalam Tuhan. Di dalam ibadah bersama, kita memuji menyembah Tuhan. Kita bisa berdoa bersama-sama, kita saling mendukung di dalam doa, kita saling menguatkan. Di dalam ibadah bersama, kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang sama dan bisa melakukan, mempraktekkan dalam seluruh kehidupan kita. Ibadah ini sangat penting. Jangan pernah kita lalai untuk beribadah. Kalau saat ini gereja sudah dibuka ibadah on-site, kita harus disiplin. Kita harus sungguh-sungguh. Jangan malas-malasan. Jangan ada orang berkata tidak bisa beribadah karena terlambat bangun. Ada orang tidak bisa beribadah karena sibuk. Ada orang yang tidak bisa beribadah karena pergumulan-pergumulan yang tidak selesai-selesai. Ada orang tidak beribadah karena kecewa. Ada orang yang tidak mau beribadah. Kenapa? Karena merasa doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Ada orang tidak mau beribadah. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada gunanya beribadah. Dia tidak merasakan hadirat ilahi. Karena itu pagi hari ini saya mau dorong kita semua, anak-anak Tuhan, sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Mari ambil komitmen kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah kita kendor, jangan pernah kita undur dari ibadah. Apapun masalah, persoalan, pergumulan hidup, bahkan ada orang-orang yang mungkin ini mengecewakan kita, termasuk mungkin kita, sepertinya mau kecewa dengan hamba-hamba Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau dorong kita semua, ambil langkah iman, kita datang kepada Tuhan dan saya yakin Tuhan akan memulihkan segalanya. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Kehidupan kita yang tidak punya pengharapan dibuat punya pengharapan. Kenapa? Karena di dalam ibadah kita akan dikuatkan. Di dalam ibadah kita mendengar firman. Di dalam ibadah kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuji-muji nama Tuhan. Kita akan menyanyi bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Satu anak mahasiswa saya di Universitas Pancasila, dia memberikan satu kesaksian. Pada waktu dia merasa dunia ini atau orang-orang di sekelilingnya tidak peduli akan dia. Dan dia menghadiri satu ibadah bersama dengan saudaranya. Dia berkata bahwa ada satu pujian yang mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di situ Roh Kudus bekerja. Seorang mahasiswi ini disentuh oleh hati Tuhan dan dia boleh berbalik. Dia merasakan bahwa ada pribadi yang masih peduli akan dia. Dan sampai hari ini dia bisa kuliah dengan baik. Dia sudah punya kekuatan. Dan dia semakin maju di dalam Tuhan. Saya mau beritahukan, mari kita maju dalam Tuhan. Mari kita tetap maju dan tidak kendor di dalam ibadah kita. Karena Tuhan pasti memulihkan hidup kita. Ada waktu untuk Tuhan bisa pulihkan hidup kita. Dan kita tetap hidup dalam sukacita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap maju, tetap yakin bahwa jawaban dari segalanya hanya di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan tetap yakin Tuhan menjaga, melindungi, dan memelihara kita, bahkan membuat kita excited untuk senantiasa beribadah. Haleluya. Amin.